statusnya sudah rusak berat, tapi masih dipakai di kantor Bapak Ibu, itu tidak termasuk dalam kondisi rusak berat di sini. Artinya barang tersebut belum rusak berat Bapak Ibu karena masih digunakan. Tadi mungkin hal seperti itu eh, baiknya diubah kondisinya ke rusak ringan. Rusak berat itu yang benar-benar sudah tidak akan terpakai lagi, benar-benar sudah akan dilakukan tindak lanjut yang akan dihapuskan seperti itu. Ketika barang atau aset tersebut akan diperbaiki mungkin, nah itu artinya masih kondisi rusak ringan seperti itu. Eh, Baik, mungkin nanti daftar barang rusak beratnya akan ditampilkan oleh Mas Fandi. Adapun misalnya ada kendala dari Bapak Ibu untuk menindaklanjutinya, nggak apa-apa nanti kita diskusi di sini Bapak Ibu. Eh, Pengantar dari saya hanya sampai di sini aja kata pengantar saya Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Fandi untuk melampirkan daftar aset barang rusak beratnya. Oke, terima kasih Mas Fandi. Baik, terima kasih Ibu Adrianti. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas ke materi pada pagi hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terkait berita acara yang harus Bapak Ibu isi nanti pada akhir acara. Apakah share screen saya terlihat, Bapak Ibu? Oke, jadi nanti pada akhir sesi kegiatan, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi berita acara tindak lanjut barang milik negara kondisi rusak berat. Nanti silahkan pada bagian ini diisi dengan KOP, kemudian tanggal hari ini, kemudian nanti yang tanda tangan untuk pihak keduanya silahkan diisi dengan nama Bapak atau Ibu Sekretarisnya. Kemudian ini template-nya aja diisi menyatakan bahwa telah melakukan evaluasi barang milik negara pada Satuan Kerja Pengadilan X dengan cara mengakumulasi data BMN rusak berat pada aplikasi Siman, kemudian melakukan tindak lanjut penghapusan oleh bagian administrasi penghapusan Biro Perlengkapan dengan Satuan Kerja Pengadilan X gitu. Adapun hasil yang didapat set berupa tanah atau alat angkutan bermotor nanti silakan Bapak Ibu rincikan satu-satu ya. Misalnya Bapak Ibu ada menyajikan alat angkutan bermotor 2 unit yang rusak, berarti nanti Bapak Ibu isi di sini alat angkutan bermotor 2 unit. Kemudian misalnya ada peralatan dan mesin khusus stick ada 100 unit gitu. Berarti Bapak Ibu juga isikan juga peralatan dan mesin khusus stick 100 unit dan seterusnya gitu. Kemudian Bapak Ibu juga isikan juga dengan nilai perolehannya. Nilai perolehan kemudian akan segera dilakukan penghapusan. Kemudian yang kedua, apabila terdapat permasalahan aset berupa titik-titik yang akan ditindaklanjuti dengan titik-titik. Misalnya nih, Satuan Kerja Bapak Ibu ada aset berupa kendaraan yang hilang. Namun TGR-nya belum selesai atau TGR-nya sudah selesai dan belum dilakukan penghapusan. Maka di sini silakan diisi aset berupa mungkin kendaraan dinas roda 2 yang akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan TGR dan akan diajukan penghapusan ketika sudah lunas seperti itu. Atau mungkin ada aset juga seperti rumah negara, mungkin terdapat permasalahan aset berupa rumah negara yang sudah rusak berat akan ditindaklanjuti dengan penghapusan dan penjualan bongkarannya. Kemudian nanti silahkan ditandatangani, stempel, kemudian diupload pada link yang sudah tersedia ya Bapak Ibu. Kemudian untuk lampirannya, ini template aja sih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan diisi dengan tanah, misalnya nih alat angkutan bermotor ada berapa unit, kemudian tindak lanjut penghapusannya akan dilakukan penghapusan, atau Bapak Ibu masih akan diinventarisir lagi dengan aset-aset yang lain gitu. Terus misalnya misal ada kendalanya apa, silahkan disampaikan di sini. Nanti dilanjutkan sampai ke poin ke-15 seperti itu.
terkait pengisian berita acara, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Berarti kalau gitu saya lanjut ke materi pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Oke, penghapusan barang milik negara itu apa sih gitu kan? Jadi penghapusan barang milik negara itu adalah menghapus aset dari daftar barang kuasa pengguna barang, di mana penghapusan barang milik negara itu tergantung jenis aset yang menjadi kewenangan. Kewenangannya itu siapa sih gitu kan? Ada yang menjadi kewenangan pengguna barang, di sini adalah Sekretaris Mahkamah Agung. Kemudian ada yang menjadi kewenangan dari pengelola barang atau KPKNL setempat. Kemudian untuk yang menjadi catatan untuk aset penghapusan aset berupa kendaraan dinas, itu harus melalui izin prinsip penjualan ke Sekma sebelum dilakukan permohonan ke KPKNL setempat. Nanti izin prinsipnya Bapak Ibu bisa ajukan melalui SA Dewa ke menu pengelolaan, kemudian ke menu penjualan. Kemudian apa aja sih yang menjadi kewenangan pengguna barang atau Sekretaris Mahkamah Agung? Yaitu berupa aset berupa selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai sampai dengan 100 juta rupiah per unit atau satuan, diantaranya peralatan TIK dan non-TIK, aset tak berwujud, dan sebagainya. Kemudian yang menjadi kewenangan pengelola barang itu adalah aset berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai di atas 100 juta rupiah per unit atau satuan, diantaranya alat angkutan bermotor, tadi setelah mendapatkan izin prinsip dari Sekma, kemudian bangunan gedung kantor, rumah negara, dan sebagainya. Nah, di sini diatur, walaupun alat angkutan bermotor itu kan nilainya ada yang di bawah 100 juta, misalnya kendaraan roda 2. Tapi kenapa dia menjadi kewenangan pengelola barang gitu? Nah, jadi karena dia itu punya dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB. Kemudian atas aset yang Bapak Ibu sajikan, yang datanya sudah saya share ke Korwil, mungkin juga sudah di-share ke Bapak Ibu sekalian, itu apakah sudah dilakukan henti guna atau belum? Karena kalau Bapak Ibu baru menyajikan rusak berat saja, tapi belum dilakukan henti guna, tindak lanjut atau transaksi henti guna ini baru bisa dilakukan nanti setelah laporan keuangan 2024 audited sekitar akhir April atau awal bulan Mei. Tapi kalau aset yang Bapak Ibu sajikan sudah dilakukan henti guna, maka Bapak Ibu sudah bisa lakukan action dengan mengajukan persetujuan penjualan pada aplikasi Siman maupun aplikasi Eksadewa. Kemudian langkah-langkah penghapusan karena penjualan. Nah, penghapusan ini kan ada banyak macamnya ya Bapak Ibu. Ada penghapusan karena penjualan, ada penghapusan karena pemusnahan, ada penghapusan sebab-sebab lain, ada penghapusan karena putusan pengadilan, ada penghapusan karena perundang-undangan dan sebagainya. Nah, yang pertama kita bahas adalah yang paling umum, yaitu langkah-langkah penghapusan karena penjualan. Yang pertama, mengajukan permohonan penjualan pada aplikasi Siman versi 2, kemudian setelah terbit persetujuan penjualan, melakukan lelang melalui laman lelang.go.id dengan berkoordinasi dengan KPKNL setempat, kemudian setelah barang terjual, dilakukan setor PNBP dan terbit risalah lelang, dilakukan berita acara serah terima dengan pemenang lelang. Kemudian yang keempat, mengajukan SK penghapusan pada aplikasi SA Dewa. Kemudian yang kelima, melakukan transaksi penghapusan di Sakti. Kemudian yang keenam, mengupload dokumen bukti setor, risalah lelang, SK penghapusan, dan BAST pada menu tindak lanjut Siman versi 2. Poin keenam ini menjadi penting Bapak Ibu lakukan karena tadi yang sudah disinggung oleh Ibu Adrianti,
terkait IPA atau Indeks Pengelolaan Aset di Mahkamah Agung. Jadi dari Kementerian Keuangan itu tidak menganggap kita itu melakukan pengelolaan secara tuntas apabila Bapak Ibu tidak melakukan upload dokumen berupa bukti setor, risalah lelang, dan sebagainya. Jadi mohon ketika Bapak Ibu mengajukan tiket permohonan pengelolaan BMN, apapun itu jenisnya, entah itu penjualan atau sewa atau alih status dan sebagainya, silakan juga Bapak Ibu isi tindak lanjutnya pada aplikasi Siman, seperti itu. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah penghapusan karena penjualan. Ini untuk aset berupa alat angkutan bermotor. Tadi yang sudah sempat saya singgung di awal. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan mengajukan izin prinsip penjualan kendaraan dinas melalui aplikasi Esa Dewa. Kemudian mengajukan permohonan penjualan pada aplikasi Siman versi 2. Jadi setelah mengajukan izin prinsip, Bapak Ibu silahkan mengajukan permohonan penjualan pada aplikasi Siman versi 2. Yang ketiga, setelah terbit persetujuan penjualan, Bapak Ibu silakan melakukan lelang melalui laman lelang.go.id, tentunya dengan koordinasi dengan KPKNL setempat. Kemudian setelah barang terjual, setor PNBP dan terbit risalah lelang, dilakukan berita acara serah terima dengan pemenang lelang. Kemudian yang kelima, pengajuan SK penghapusan pada aplikasi Esa Dewa. Kemudian yang keenam, transaksi penghapusan di Sakti. Yang ketujuh, mengupload dokumen bukti store, risalah lelang, SK penghapusan, dan BAST pada menu tindak lanjut Siman versi 2. Selanjutnya adalah langkah-langkah penghapusan karena sebab-sebab lain dengan penjualan bongkaran. Ini yaitu asetnya berupa bangunan dan rumah negara. Yang pertama, Bapak Ibu mengajukan permohonan penghapusan karena sebab-sebab lain dan penjualan bongkaran pada aplikasi Siman versi 2. Kemudian setelah terbit persetujuan penghapusan, silakan melakukan lelang melalui lelang.go.id. Kemudian yang ketiga, setelah barang terjual, store PNBP dan terbit risalah lelang, dilakukan berita acara serah terima dengan pemenang lelang, kemudian pengajuan SK penghapusan pada aplikasi Esa Dewa, kemudian melakukan transaksi penghapusan di Sakti ke 301, kemudian yang keenam, upload dokumen bukti store, risalah lelang, SK penghapusan, dan BAST pada menu tindak lanjut Siman versi 2. Kemudian langkah-langkah penghapusan karena pemusnahan. Nah, pemusnahan ini biasanya aset tidak berwujud atau aset yang sudah dilakukan penjualan, namun 2 kali tidak ada peminat sama sekali. Itu boleh diajukan pemusnahan juga. Jadi langkah-langkahnya yaitu mengajukan permohonan pemusnahan pada aplikasi Siman versi 2. Kemudian setelah terbit persetujuan pemusnahan, silakan melakukan pemusnahan aset dengan bukti berupa BA pemusnahan. Yang ketiga, pengajuan SK penghapusan pada aplikasi Esa Dewa. Yang keempat, transaksi penghapusan di Sakti. Kemudian yang kelima, mengupload dokumen SK penghapusan dan BA pemusnahan pada menu tindak lanjut Siman versi 2. Sekian pemaparan saya pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau ada kendala terkait aset yang ada di satuan kerja Bapak Ibu yang datanya sudah saya tampilkan kemarin, mungkin bisa raise hand. Oke, dari yang pertama ada PA Pandeglang. PA Pandeglang, saya persilahkan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon izin, Mas Pandi. Itu Ya, Mbak. kan sudah dilakukan lelang ya? Sudah dilaksanakan lelang dan sudah terjual, terbit risalah lelang dan sudah diajukan juga di
Esa Dewa untuk penghapusannya ya Mas ya. Iya, betul. Itu udah diinput ya, udah diinput juga di Sakti di transaksi 911, hanya Mm-mm. saja tidak bisa divalidasi. Belum bisa Validasi. divalidasi Mm-mm. ya, karena di situ keterangannya belum melakukan laporan LK Oh di iya, Saktinya Mas. iya baik. Ya, Eh, makanya mungkin masih masih belum bisa dilanjutkan. Oke, karena sudah terbit SK-nya 2025, begitu Mbak ya? Ya, sudah. SK penghapusannya 2025. Iya, nanti memang untuk transaksinya Ya, bisa dilakukan ketika laporan keuangannya sudah audited, Mbak. Jadi kalau laporan keuangan Mahkamah Agung iya. belum audited, memang belum bisa dilakukan. Tapi secara total aset sudah benar 63 aset ya, Mbak ya? Iya, betul. 63 Mas. Oke, berarti nanti silakan Ya. dilakukan transaksi setelah audited ya, Mbak. Ya, Seperti itu. ya. Itu aja, Mungkin Mas. ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Sudah cukup hanya menjelaskan aja kenapa itu masih Oke, muncul gitu. oke, oke, siap. Terima kasih, Mbak Iya, ya. iya sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari PN Tangerang, saya persilahkan. Makasih Mas Pandi, izin ya Mas. Ya, siap Mbak. Saya Marbunga dari PN Tangerang. Mau minta petunjuk gitu Mas. Kami kan ada rumah dinas yang rusak berat, itu ada 5 yang memang Mm-mm. sama sekali nggak digunakan untuk eh, rumah dinas hakim. Nah, Mm-mm. untuk yang rumah dinas yang tipe 2D itu Mas, Mm-mm. memang sama sekali udah nggak digunakan dan kondisinya itu tanahnya itu masih di atas nama Kemenkumham. Jadi Oh, yang belum kemarin itu bisa Mbak ya. dilakukan, belum Mm-mm. bisa dilakukan untuk tindak lanjut selanjutnya gitu, Mas. Mm-mm. Mm-mm. Sedangkan untuk rumah dinas yang 2 NUP itu, yang NUP 2 dan NUP 3 yang tipe C permanen, itu kondisinya memang udah nggak layak untuk digunakan. Mm-mm. Tapi kami udah coba ajuin untuk renovasi kan ya Mas di Mm-mm. RKBMN yang Mm-mm. tahun sebelumnya itu yang untuk tahun 2026. Tapi keterangannya ditolak dari DJKN-nya kalau nggak salah, alasannya itu renovasi tidak termasuk dalam RKBMN gitu Mas. Jadi Mm-mm. kira-kira kami bisa lakukan tindak lanjut apa ya Mas gitu. Mohon petunjuk Mas Oke, Fandi, terima untuk kasih. 2 aset yang masih berada di tanahnya Kemenkumham Mbak ya. Oh kalau yang Kumham 3 Mas, yang Oh, 3, tipe sorry. D ini semuanya. 3 tipe D ini di tanahnya Kumham, ini kondisinya juga rusak berat, nggak bisa dihuni ya Mbak. Iya, nggak. Kemudian hasil negosiasi terakhir dengan Kumham, nanti tanahnya apakah diserahkan atau bagaimana Mbak? Sebenarnya kalau antara Kumham sama Mahkamah Agung itu Kumhamnya mau ngasih nih Mas, tapi Mm-mm. masih dalam karena Kumham sekarang kan udah beda kementerian ya Mas, Kementerian Mm-mm. Hukum. Mm-mm. Jadi mereka masih mau ada pembagian aset gitu. Jadi belum jelas Mas kapan bisanya gitu. Tapi sudah ada wacana untuk tanahnya nanti akan diserahkan ke Mahkamah Agung gitu Mbak ya. Iya, tapi belum Tapi jelas. oke, tapi Hmm. kondisi rumahnya sudah tidak layak huni dan tidak bisa dihuni. Iya, nggak bisa Mas. Kalau direnovasi masih bisa nggak Mbak? Kalau renovasi kurang tahu ya Mas, tapi memang kondisinya udah hancur gitu sih Mas. Udah hancur ya. Kalau Iya, kalau jendelanya sudah udah pada rusak. oke, atapnya masih ada nggak? Udah mau roboh sih Mas. Udah mau roboh ya? Hmm. Oke, gini Mbak. Jadi kalau dia uh, ini kan tanahnya masih menjadi milik Kumham. Kemudian tanahnya sudah rusak berat dan tidak layak huni. Jadi kalau saran dari kami sih sebenarnya atas 3 aset ini silakan diajukan penghapusan saja gitu. Tapi nanti bersamaan dengan RPJ 3MN-nya Mbak. Jadi ketika Mbak mengajukan penghapusan, nanti juga mengajukan untuk pengadaannya, untuk penggantinya. Nanti bisa diajukan melalui RKBMN. Nah, jadi tahun 2025 ya untuk anggaran 2027. Kita kan nggak tahu nanti disetujui atau enggak. Tapi yang jelas kita sudah berupaya gitu Mbak. Daripada aset ini terus berada di PN Tangerang membebani neraca seperti itu. Dan memang rumahnya kan sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi lebih baik untuk dilakukan penghapusan sekaligus nanti pengadaannya. Seperti itu.
Mengingat tanahnya kan tadi sudah ada wacana nanti akan diserahkan ke Mahkamah Agung. Kemudian untuk kedua rumah negara yang tipe C ya. Rumah negara yang tipe C, itu tadi kenapa Mbak? Sorry Mbak, yang rumah negara yang 2 ini rusak berat juga ya? Iya, rusak berat juga, Mas. Kami juga udah ngajuin yang renovasi di... RKBMN tapi ditolak ya? Mm-mm. Iya, Iya, karena RKBMN itu tidak bisa renovasi. Dia hanya bisa renovasi dan perluasan, Mbak. Jadi kalau renovasi aja nggak bisa. Jadi sarannya sama sih sebenarnya. Kalau memang udah rusak berat dan nggak bisa dipakai lagi, silahkan dihapus aja. Nanti sekalian diajukan pengadaannya pada RPJ 3MN-nya. Jadi penghapusan sekaligus rencana pengadaan. Seperti itu. Begitu ya, Ibu Adrianti ya? Kalau memang kondisinya sudah rusak berat, Bu, apalagi yang di atas tanah Kemenkumham, itu bisa diajukan ke penghapusan sebab lain. Jadi nanti memang kondisinya karena tapi masih kokoh nggak bangunannya, Mbak, yang di atas tanah Kemenkumham itu? enggak lagi sih, Bu. Maksudnya sudah berupa bongkaran-bongkaran atau masih ada temboknya? Oh, masih ada temboknya, Bu. Iya sih, cuman kalau rumah negara itu emang agak ribet sih ya, karena ketika kita mengajukan penghapusannya dan rumah negaranya temboknya masih berdiri, mungkin nanti kendalanya ada di pembongkarannya, seperti itu. Ketika kita jual, kan ada di Siman versi 2 itu ada eh, penghapusan sebab lain dengan penjualan bongkaran. Jadi setelah kita hapus, nanti dijual bongkarannya. Tapi ketika masih ada bangunannya yang berdiri, nanti kendalanya mungkin di pemenangnya akan membongkar sendiri, seperti itu sih, Mbak. Saya pikir kalau misalnya tinggal kayak fondasinya aja, tinggal masih apa gampang dirobohin gitu, mungkin nggak masalah ya. Tapi ketika masih berdiri kokoh temboknya, ya itu mungkin kayak kendala akan dihadapi sama si pembelinya, seperti itu. Tapi benar kata Mas Fandi, nanti mungkin di-input aja di RP 3 BMN-nya. Jadi ketika ada eh, ketika kan akan dihapus dan akan dibangun kembali. Nah, pemenang yang akan penyedia yang menang itu bisa membongkar gitu loh. Dia yang akan bangun, dia yang membongkar, seperti itu. Tapi karena kalau masih berdiri kokoh begitu, itu sih masalahnya, Bu. Jadi nggak apa-apa, nanti di-input aja untuk di RP3 BMN-nya untuk penghapusan dan pembangunan kembali gitu. Pembangunan untuk bangunan penggantinya. Mungkin itu Mas Fandi. Mungkin itu yang Mbak Marbunga bisa dipahami penjelasan dari kami, Mbak. Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Mas. Berarti nanti kalau di BA-nya, untuk tindak lanjutnya kami bisa akan diajukan di RP3 BMN ya, BMN iya. di tahun ini gitu ya, Mas? Betul, nanti silakan dibuat seperti itu, Mbak. Jadi nanti rencana penghapusan sekaligus rencana pengadaan. Itu, Mbak. Siap, Mas. Makasih Terus ya, Mas. kemudian untuk aset-aset yang aset sentral ini, Mbak, rencananya mau diapain? Masih diinventarisir lagi atau Udah mau usulan penghapusan sih, Mas. Cuman kemarin oke, dari akhir tahun, takutnya nanti kelewat karena ada audit ini kan, Mas. Jadi habis oke. ini audited aja, Mas. Ini juga belum dihenti guna ya. Jadi nanti setelah henti guna bisa diajukan usulan penghapusan, Mbak ya. Siap, Mas. Oke, Mbak. Terima kasih banyak, Makasih, Mbak. Mas. Sama-sama. Selanjutnya dari Pengadilan Agama Rangkas Bitung, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pandi untuk waktunya. Saya mau konfirmasi tentang
penghapusan peralatan dan mesin itu PR Rakas Bitung sudah input di aplikasi lelang.go.id, masih dalam proses verifikasi dokumen fisik. Jadi Oke. emang belum selesai penjualannya. Dan untuk ini kita ada permohonan penghapusan gedung juga, yaitu Mm-mm. berupa rumah negara sama gedung kantor. Mm-mm. Dan sudah input di aplikasi Siman, tapi kemarin dari KPKNL disaranin supaya penghapusan aja, jadi nggak penjualan gitu, Mas Pandi. Karena di situ kan masih ada di rumah negara itu masih ada nilainya Mm-mm. senilai 2 juta. Nah, dari KPKNL disaranin untuk dinolin aja. Nah, itu gimana itu, Mas Pandi? KPKNL-nya malah menyarankan untuk di nol kan, untuk rumah Iya, negaranya, Bu iya, ya. seperti itu, iya. Jadi biar langsung dihapuskan aja katanya, karena emang emang bangunannya udah sangat tidak layak. Jadi 2 Mm-mm. juta itu cuma nilai apa sih ya? Atap aja yang masih ada, ya Bu, atap. sisa Intinya bongkarannya, masih Bu. ada, Sisa ya, ya, bongkarannya, Bu. Nilai 2 jutanya iya. Ibu dapatnya dari mana, Bu? Dari PUPR, Pak. Oh, dari PUPR ya. Ya, Kemudian dari PUPR kemarin eh, untuk yang bangunan dinilai gedung 2 kantor juta. gimana? Kalau yang gedung kantor emang udah nol, Pak. Sudah nol ya, memang sudah nol. Iya, iya. Oke. Sebenarnya kalau mau di nol kan dari KPKNL berarti menyarankannya penghapusan sebab-sebab lain gitu, Bu ya. Sebab lain ya kalau kayak apa sih, penghapusan sebab lain ya Pak. Iya, jadi mungkin Ibu Hmm. kemarin mengajukannya ke menu apa, Bu? Eh, Penjualan bongkaran, karena penjualan bongkaran penghapusan. Bukan, Bu, salah. Jadi kalau Ibu mengajukan rumah negara untuk dihapus Mm-mm. NUP-nya ya, Bu ya, bukan karena renovasi. Ibu Iya, bisa bukan langsung karena ajukan ke renovasi. menu penghapusan sebab-sebab lain. Nah, itu nanti Mm-mm. ada tindak lanjutnya berupa penjualan bongkaran, Bu. Jadi maksudnya ke menu penghapusan sebab-sebab lain dan tindak lanjut penjualan bongkaran. Jadi bukan ke menu penjualan bongkarannya, Bu. Kalau penjualan bongkaran itu, Ini benar ya? Oh, iya betul sih Pak. oh betul ya. Sebab-sebab lain kemarin. Iya, Oh, iya. cuma dari KPKNL-nya Tapi emang menyarankan. nanti itu ada ini kan penjualan bongkaran kan ya Pak ya? Iya, betul, betul, betul. Mm-mm. Nah, itu jadi makanya KPKNL menyarankan dinolkan saja supaya nggak ada penjualan bongkaran itu gitu. Nah, tapi kan saya juga harus izin juga kan ke MA, emang boleh seperti itu gitu. KPKNL-nya mana sih, Bu? Serang ya, Bu? Herang, iya betul. Harusnya sih nggak bisa, Bu. Jadi Nggak bisa. apalagi ada aturan, apalagi ada penilaian dari PUPR, Bu, ya terkait Mhm. nilai sisa Mhm. bongkaran yang bernilai 2 juta. Jadi berapapun uh, nilai barang rongsokan itu kan sebenarnya itu kan harus kembali ke negara seperti itu, Bu. Nah, kalau menurut kami sih ya memang mengikuti prosedur yang pada umumnya saja kalau memang masih ada nilai bongkarannya. Ya, berarti penghapusan sebab-sebab lain dan tindak lanjutnya adalah penjualan bongkaran, Bu, seperti itu. Nah, nanti Berarti terlepas dari di KPKNL-nya mungkin tidak ada peminatnya, Bu, sampai sekali lelang itu tidak ada peminat. Nanti kita turunkan limitnya, Bu. Kan bisa minta kita turunkan limitnya. Kemudian nanti lelang kedua mungkin tidak ada peminatnya lagi gitu. Baru setelah 2 kali tidak ada peminat, kita izinkan untuk dilakukan pemusnahan. Gitu. oke, Jadi baik Pak. penghapusan sebab-sebab Jadi lain. sesuai dulu aja ya Pak ya, sesuai Iya, nilai yang betul. ada ya kita ajukan seperti itu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Betul. Jadi nanti Oke, terima bisa kasih Pak. diberitahukan ke KPKNL saja, Bu, untuk dilakukan sesuai prosedur seperti itu, Bu, ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari PN Payakumbuh, mohon izin, silakan Ibu. Halo. Iya, halo Bu.
Ini Mas, kami kan kayak tumbuh ini yang rusak berat itu kan selain monografi, ada gedung kantor. Nah, kebetulan gedung kantor kami ini kan sebenarnya kalau memang di Simak BMN itu kan memang kami buat rusak berat karena memang rusak berat tapi masih kami gunakan sebenarnya karena gimana? Untuk pengusulan di RKBMN. Untuk pengusulan di RKBMN kebetulan kami disetujui di tahun 2026 untuk pembangunan gedung baru. Nah, terkait gedung ini Yang kami pakai. yang masih kami pakai sebaiknya gimana ya Mas ya gitu. Karena kan perencanaan pembangunan itu di tahun depan. 2026 itu. 2026. Itu pun kalau belum. Itu pun kalau seandainya anggarannya ada itu kan. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada gimana ini gitu. Efisiensi anggaran. Oke Bu, jadi kemarin diajukan di 2024 Bu ya. Untuk kemarin berarti diajukannya di 2024 untuk tahun anggaran 2026 seperti itu Bu ya. Iya. Kemarin waktu pengajuan berarti sudah rusak berat Bu ya. Sudah dan penilaian PUPR-nya juga udah rusak berat gitu. Tapi gedungnya masih dipakai seperti itu Bu. Iya, masih dipakai tapi sebenarnya kondisinya nggak baik lagi Mas, bocor semua gitu. Jadi kalau hari hujan itu kami udah bergelar ember, semua ruangan itu bocor gitu. Dan kalaupun hujan deras itu udah banjir semua karena di bawah jalan posisinya kan. Oke Bu. Kalau gitu sebentar. Baik Bu, jadi karena ini kan sudah diajukan Ibu di RP3 BMN untuk penggantinya Bu ya, untuk pembangunan gedungnya. Jadi bangunan gedung yang lama ini biarin aja Bu, posisinya rusak berat biarin, nanti dihapus kalau sudah ada penggantinya Bu, seperti itu. Penggantinya ya. Iya, betul. Berarti udah benar yang kami lakuin ini ya Mas? Iya, sudah benar Bu. Oke deh. Itu Jadi dibiarkan saja Bu. Terus berita acaranya nanti silakan diisi aja Bu untuk yang poin kedua, bangunan gedung kantor sudah mendapatkan persetujuan pengadaan pada RKBMN. Jadi tindak lanjutnya adalah kami sementara kami tetap sajikan aset bangunan gedung dalam kondisi rusak berat seperti itu Bu. Untuk yang monografi gimana Bu progresnya Bu? Ini monografi ini kemarin gimana? Jadi ceritanya monografi ini Mas, tahun kemarin kami ada, ini sudah lama kita hentikan karena terlalu banyak. Jadi kita pengusulan persetujuan penghapus penjualannya itu melalui di Esa Dewa. Nah, karena terlalu banyak, jadi tidak mengcover semuanya di aplikasi Esa Dewa itu gitu. Nah, pada saat kami usul penghapusan, nah itu pun nggak tercover juga. Jadi ini bagian dari yang kemarin yang masih sisa gitu. Insya Allah tahun sekarang kan kami hapus gitu, Mas. Oh, jadi ini memang sisa dari yang kemarin ya Pak? Iya, sisa dari yang kemarin yang nggak terhapus. Oke, berarti ini secara fisik masih ada kan asetnya Pak ya? Masih ada Mas. Terus ini kan sudah dilakukan henti guna Pak. Iya, betul. Bapak rencana mau ada inventarisir lagi nggak untuk yang rusak berat selain monografi ini Pak? Kalau ini saya cek kan ada kursi besi metal, ada mikrofon. Cuman ini belum ditindak belum dihenti guna sih seperti itu. Sama posisinya mikrofon table stand dengan kursi besi metal nih Mas. Jadi kita kan menghapusnya itu gabung dengan aset tetap lainnya gitu Mas kan. Nah, NUP-nya itu sama sehingga pada saat penginputan cuma satu NUP yang yang bisa diterima. Karena NUP-nya itu sama. Contoh NUP monografi NUP 5 sudah kita inputkan untuk dihapuskan. Nah, ketika kita menginput mikrofon table stand dengan NUP 5 itu tidak bisa lagi karena NUP 5 sudah terinput gitu Mas. Harusnya bisa Pak. Jadi kan kode asetnya berbeda. Iya, cuman di Esa Dewa. Bukan di Esa Dewa. Nanti kalau mengajukan penghapusan, penjualan di Siman Pak.
Oh, kalau sekarang kan di Siman, Mas. Iya, Kalau di tahun Siman. kemarin di Sedewa kan. Oke. Tapi Iya. harusnya secara sistem nggak ada masalah sih, Pak. Kenapa? Karena NUP Hmm. 5 antara monografi dengan NUP 5 mikrofon, itu Hmm. kode barangnya berbeda, Pak. Iya, Secara iya. kode barang berbeda, jadi nggak ada Iya. masalah sih. Heeh. Mungkin kalau saran dari saya, mungkin ada aset lain yang mau dihapus di tahun Eh, ini, atau kalau enggak, Pak, selain ini, Pak? tahun ini kemungkinan akan ada lagi tambah, Mas. Karena tahun setelah kami melakukan penjualan kemarin ada lagi barang yang sudah rusak. Sebetulnya barang kami yang di PN Payakumbuh ini udah 20 tahun semua, Mas. Mm-mm. Kalau kita hapuskan semuanya nanti bakalan nggak ada yang kerja gitu, Mas. Peralatannya nggak ada gitu kan. Oke. Nah, jadi mungkin dari sekian banyak yang rusak, kami inventarisir mana yang sudah parah kali dan membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar, itu akan kami usulkan penghapusan. Nah, tahun sekarang mungkin akan ditambah, contoh kayak monografi itu akan ditambah lagi untuk penghapusan izin penjualannya, Mas. Kursi AC ada lagi tuh, Mas. Ini, Pak, Insya Allah. jadi Hmm. konsep dari penghapusan yang kita akan tindak lanjuti itu adalah aset yang benar-benar sudah rusak berat, Iya, yang ibaratnya betul. sudah ada di gudang nih, Pak. Tapi kalau Betul. asetnya masih dipakai, nanti kalau masih dipakai nih, misal kursi masih dipakai walaupun sudah rusak berat, tapi masih bisa dipakai nih, Pak. Jangan Iya, dihapus, Pak. Nanti siap. takutnya kalau Bapak hapus ya nanti operasional kantor Bapak nggak bisa jalan gitu. Sementara Siap. biaya penggantinya kan juga belum tentu ada gitu kan, Pak. Iya, siap, Mas. Jadi yang kita tindak lanjuti di sini adalah yang benar-benar sudah rusak berat, Pak. Misal kalau AC ya sudah memang sudah tidak berfungsi. Atau kalau kursi, besi atau metal memang sudah patah atau sudah Siap. ini seperti itu, Pak. Siap. Ya gitu, Pak ya. Oke, siap, Jadi Mas. nanti silahkan diajukan menjadi satu kesatuan, Pak ya. Jadi ini nanti mungkin setelah audited aja, Pak, nanti dilakukan henti guna juga. Siap. Ya kursi besi sekalian nanti diinventarisir lagi, Pak, untuk diajukan penjualan menjadi satu kesatuan gitu, Pak. Oke, siap, Mas. Ya mungkin ada yang mau Fandi, ditanyakan lagi, Pak. tambahkan Mas Oh Fandi. iya, boleh Ibu Adrianti. Tadi kan katanya ada kayak kursi ya Pak yang kondisi di sininya sudah rusak berat tapi ternyata masih dipakai ya Pak. Iya, Bu. Bukan, kalau yang ini, kalau yang sudah yang tinggal ini, Bu, ini barangnya sudah di gudang, nggak kepakai lagi, udah patah. Ini udah patah dan sudah tidak berfungsi, Bu. Kalau yang tadi Bapak bilang kondisinya rusak berat tapi masih digunakan di kantor, Itu yang akan mau kami inventarisir kembali nanti, Bu. kondisinya saat ini apa Bu? Rusak Jadi berat? kalau Rusak ringan. rusak ringan, Oh iya. cuman kalau dipaksain diperbaiki terus biaya pemeliharaannya itu gede, Bu. Jadi, Sekarang nggak ada lagi. apalagi efisiensi kami itu udah nggak bisa lagi kalau seandainya memang nggak bisa untuk diberdayakan dengan pemeliharaan, mungkin kami masuk ke gudang lagi kayaknya itu lah yang bakalan kami rusak berat nanti untuk di tahun ini. Oh siap Bu. Enggak, tadi saya pikir kondisi rusak berat tapi masih dipakai. Udah. Baik kok kalau gitu. Kalau kayak gitu kan maksudnya baiknya diubah kondisi dulu ke rusak ringan seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya Bu. Kalau memang masih digunakan kondisinya artinya bukan rusak berat yang kita maksud nih saat ini seperti itu. Baik, kasih Bu. Iya. Terima kasih Mas Fandi. Ya, sama-sama, Bu. Kemudian untuk yang lain ada pertanyaan dari Dilmil Padang ya. Monggo Bapak dari Dilmil Padang. Ya, izin Bapak, terima kasih atas waktunya kepada kami. Izin kami mau bertanya berkaitan dengan kondisi barang BMN yang sudah statusnya sudah kami rusak beratkan di aplikasi Siman versi 2. Setelah kami lakukan penelaahan kembali berkaitan dengan efisiensi, mungkin dari barang-barang tersebut masih ada yang masih bisa digunakan, Bapak izin. Karena nanti kalau kita hapuskan nanti karena ada efisiensi kami tidak akan mendapat penggantinya izin. Seandainya nanti pada saat penelaahan ada barang-barang yang kalau di Padang itu ada sekitar 35 BMN yang sudah rusak berat yang statusnya di Siman versi 2. Nanti pada saat setelah dilakukan penelaahan ditemukan seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, sebenarnya barang itu masih bisa digunakan gitu Bapak izin. Jadi kemungkinan tidak kami lanjutkan untuk penghapusan. Untuk hal tersebut, apakah perlu kami revisi
tentang kondisinya di aplikasi SIMA Bapak, atau tetap dengan kondisi yang saat ini yang datanya sudah kami terima dari Biro Pelengkapan Mohon izin Bapak. Iya, baik Pak. Mohon izin Pak. Jadi kalau memang masih bisa dipakai dan karena kita kan terbatas dengan efisiensi Pak ya. Nanti silakan dirubah kondisi saja Pak ke rusak ringan Pak. Nanti dirubah kondisinya pada aplikasi Sakti menggunakan surat keterangan dari KPB bahwa aset tersebut dipakai kembali dan dalam kondisi yang rusak ringan seperti itu Pak. Oh siap Bapak, siap. Berarti kami turunkan kondisinya Bapak ya dari rusak berat ke rusak ringan kembali. Betul, ya. Jadi nanti biar dapat biaya pemeliharaannya juga Pak. Kalau sudah Oh rusak siap. berat ini kan sudah nggak dapat biaya pemeliharaan nih Pak. Ini 35 semuanya atau bagaimana Pak? Nanti kami lakukan ini lagi Pak, apa namanya penelusuran kembali apakah ada nanti penambahan Pak. Seandainya nanti ditemukan ada BPN yang belum tercatat di sini, Pak untuk kondisi rusak berat, apa bisa kami menambahkan Bapak izin? Boleh. Boleh Pak, siap. Boleh Pak, boleh silakan. Boleh, oh, siap Bapak, siap Bapak izin. Siap Bapak, terima kasih Bapak izin. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin kalau masih ada yang pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bakal panggil nih yang stakernya yang menyajikan rusak beratnya yang banyak ya. Ini ada PN Serang. PN Serang mohon izin apa ada di sini PN Serang? Mbak Mona, monitor Mbak Mona, ada PN Serang Mbak? Halo Mbak Mona? PN Serang sepertinya belum hadir ya Mbak Mona ya? Mbak Mona suaranya nggak kedengeran Mbak Mona. Oke, sambil menunggu PN Serang, ini ada yang resen lagi dari PN Muaro, saya persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas bertanya, menurut petunjuk juga sebenarnya ini hampir sama juga dengan pertanyaan teman-teman yang lain tadi gitu Mas. Nah untuk di PN Muara itu, kalau tidak salah itu ada satu kondisi rumah yang kondisi rusak berat gitu Mas. Rusak beratnya tapi sebenarnya bangunannya masih ada gitu Mas, masih ada atap juga, tapi tidak bisa digunakan karena plafonnya sudah hancur dan juga atap gitu Mas, sudah bocor-bocor gitu kan. Jadi makanya tidak bisa kita tempati gitu Mas. Nah, untuk kondisi seperti ini, nah sekarang itu kami jadikan gudang gitu Mas. Nah untuk sebaiknya gimana Mas? Apakah tetap mau kita hapuskan atau gimana gitu Mas untuk kondisi yang satu rumah dinas itu gitu Mas? Kalau saya cek dari data sih tidak ada menyajikan ya Bapak ya. Untuk berarti belum disajikan rusak berat Pak ya secara administrasi Pak ya. Ya kemarin kan sempat apa juga Mas, jadi perubahan gitu. Dirubah waktu koordinasi dengan Korwil Mas disuruh rubah menjadi rusak ringan gitu. Nah, tapi masalahnya kan rusak ringan kan jadi alasannya nanti biar kita bisa dapat dana pemeliharaan. Cuman kan dengan dana pemeliharaan yang ada kan satu unit rumah dinas tuh ini udah bertahun-tahun kita cuma dapat 7 juta rupiah gitu Mas. Jadi nggak bakalan
tercover juga, harus kan dia masuk renovasi gitu loh Mas. Oke. Nah ini kan kondisinya sekarang makanya tidak bisa ditempati, nah kami jadikan gudang gitu loh Mas. Oh, jadikan gudang aja Pak ya. Tapi sebenarnya Iya. itu rumah dinas golongan berapa Pak? Tipe C kalau nggak salah Mas. Tipe C golongan 2. Golongan 2 Pak ya. Oke, gini Pak. Jadi tanahnya juga punya sendiri Pak ya, Tanahnya punya. Sudah Mas. Sebenarnya sih kalau dari secara prinsip sih, kalau memang sudah rusak berat, silakan dirusak beratkan saja Pak. Nanti bisa diajukan pada RP3 BMN-nya Pak. Jadi nanti kalau sudah rusak berat, Bapak ajukan untuk rencana penghapusan sekaligus rencana pengadaannya untuk barang penggantinya. Tadi sama kayak di PN Payakumbuh tadi Pak. Jadi dia mengajukan nanti kan kalau RKBMN-nya disetujui, artinya aset tersebut boleh dihapus gitu Pak. Jadi kalau Bapak hanya rubah kondisi rusak ringan kan hanya dapat pemeliharaannya, yang sebenarnya juga pemeliharaannya juga nggak bisa mengcover untuk renovasi seperti itu kan Pak. Dan sayang kalau hanya dipakai untuk gudang saja, sebenarnya kan masih bisa dipakai untuk rumah dinas. Seperti itu Pak. Mungkin. Jadi seharusnya kita rubah kondisi lagi gitu Mas, rusak berat, jadi baru kita ajukan gitu Mas untuk penghapusan. Betul, jadi dirubah ke rusak berat, kemudian diajukan di RP3 BMN Pak. Jadi jangan langsung diajukan penghapusan. Ya. Di RP3 BMN, di rencana penghapusan, kemudian Bapak sekaligus mengajukan untuk rencana pengadaannya Pak. Kayak gitu. Baik Mas, makasih Mas. Oke, baik Pak. Nanti kalau misalnya tidak disetujui, baru Bapak ubah lagi ke kondisi rusak ringan. Oh gitu Mas, berarti kalau tidak setuju kita kembalikan lagi gitu Mas. Betul, tapi kalau bisa sih ya disetujui lah Pak. Kalau dokumennya sudah ada lengkap, ada dokumen penilaian dari PUPR, harusnya sih bisa sih. Oke, baik Mas. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Mas. Oke, selanjutnya dari PN Serang. Mohon izin PN Serang. Suaranya belum terdengar Mbak, PN Serang, mohon maaf. Halo dari PN Serang, Mbak. Izin Pak, dari PN Serang. Ya, baik Mbak. Gimana Mbak atas yang disajikan rusak berat ini Mbak? Ya. Jadi itu penghapusan peralatan mesin tik dan non-tik yang sudah dilakukan. Untuk SK penghapusannya terbit di Januari tahun 2025 Pak. Oh, sudah terbit ya Mbak ya? Iya, sudah terbit. Nilainya sama Mbak, 483 aset ya? Sama Pak. Oke, berarti nanti tinggal di action saja ketika sudah audited Mbak ya? Iya, siap Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama Mbak konfirmasinya. Selanjutnya PN Solok, saya persilahkan Bapak atau Ibu. Ya, izin Bapak. Iya. Kedengar Pak? Terdengar Pak. Iya, siap izin Pak. Kita dari PN Solo itu terdapat aset berupa nanti yaitu lemari, ada 4 buah. Setelah dilakukan inventarisasi kemarin, ternyata kondisi lemari itu tergolong rusak ringan, jadi bisa kita pakai gitu Pak. Jadi kemarin udah kita tindak lanjuti dengan merubah di sakti menjadi rusak ringan gitu. Cuman sekarang lagi dalam proses nunggu penutupan audited Pak ya. Audited gitu.
Oke Pak, berarti nanti silakan Ah, diubah saja Pak ya kondisinya ke rusak ringan. oh Nanti ya. pakai surat keterangan KPB Pak ya untuk mengubahnya Pak ya. Ya, jadi yang berita acara ini kita bikin juga atau gimana, Pak? Dibuat Pak. Jadi nanti atas 4 Ah, aset. Nanti langsung ke poin pertamanya ada mebeler 4 unit akan dilakukan pengubahan kondisi menjadi rusak ringan karena masih digunakan seperti itu aja Pak. oh gitu, tanpa Iya. dilakukan penghapusan gitu, Pak ya? Iya, tidak tanpa dilakukan penghapusan karena asetnya masih digunakan seperti itu Pak. Oke, siap. Oke Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak. Oke, siap itu aja, Pak. Makasih banyak, Pak. Baik, terima kasih kembali Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari PN Padang Panjang, silahkan. Baik Mas, mau tanya, ini kan di PN Padang Panjang ada sumur pemboran air itu yang sudah rusak berat. Cara penghapusannya gimana tuh Mas? Karena jejaknya pun nggak ada lagi Mas. Padang Panjang sebentar Pak. Mesin apa Pak namanya? Sumur. Bukan, sumur bornya. Sumur bor. Iya. Nilainya berapa? 3,5 juta Pak ya? Iya. Cara penghapusannya gimana Mas? Itu Mas. Karena kalau kita foto pun dimasukin foto nggak ada lagi karena sudah di sana sudah dijadiin jalan gitu Mas. Jadi nggak udah di beton, jadi nggak kelihatan lagi bekas sumur bornya. Oh, jadi cuma sumur biasa kan Pak ya ini ya? Bukan sumur bor Pak. Sumur bor. Iya, sumur bor. Sebentar, ini baru ini sih saya nemu ada aset sumur bor soalnya. Ya masalahnya itu kan waktu dulu yang di Padang Panjang Mas, di tanah air kita buat sumur bor gitu. Karena biasanya menyatu dengan bangunannya kan Pak. Ini dipisah Pak ya sumur Iya, ini bornya. dipisah. Iya. Sumur bor Jadi ini sekarang Mas. itu sumur bor itu nggak ada lagi itu Mas. Oke. Sudah di beton. Sudah gitu. Sebentar Pak. Izin Pak, untuk sumur bor ini kan kita baru pertama nih Pak dapat akses sumur bor Pak ya. Nanti coba Bapak konfirmasi ke KPKNL-nya nih Pak. Sumur bor ini penghapusannya itu kan setahu saya sumur bor itu menyatu dengan gedung bangunan Pak ya. Jadi kalau gedung bangunan itu kan menjadi kewenangannya KPKNL. Atau dia bisa izin penghapusannya atau boleh dari sekma gitu. Karena sudah dicatat terpisah gitu Pak. Nanti sembari saya juga izin untuk koordinasi lagi dengan pimpinan atau dengan DJKN gitu Pak. Terkait sumur bor ini Pak. Nanti silakan koordinasi dulu dengan KPKNL-nya Pak ya. Oke Mas, siap. Oke, terus untuk yang ini Pak, genset. Genset itu sebenarnya masih bagus Mas, masih kita pakai. Kita mau rubah kondisi nanti Mas. Oke, nanti silakan dirubah kondisi saja Pak, kalau masih bisa dipakai Pak. Masih bisa pakai. Kalau rumah negaranya Pak? Rumah negara itu memang setelah kami minta petunjuk dari PUPR dan sudah keluar analisa dari PUPR, memang itu rusak berat, rumah tersebut rusak berat dan tidak, karena rusak beratnya karena tidak dipakai aja Mas. Oh, karena tidak dipakai. Karena tidak dipakai, jadi rumah itu nggak terawat, nggak ada yang penghuninya, makanya dirusak berat gitu Mas. Jadi sekarang itu nggak bisa dihuni lagi karena rumah dinas kita tersebut di bawah jalan Mas. Jadi kalau seandainya ada hujan itu udah banjir semua Mas. Oh, di bawah jalan ya Pak ya.
Jadi Tinggi ke depan 50 memang ke cm. depan nggak ada niatan untuk direnov lagi Pak ya? Ada Pak, ada Mas. Kemarin kami sudah minta ajukan RKA, ajukan ABT untuk rehab rumah dinas tersebut, dan Heeh. sudah ada RAB-nya juga. Tapi karena ada efisiensi, jadi kami Nggak nggak jadi. jadi. Oke. Gitu. Berarti rumah negaranya ini diapakan ya Ibu Adrianti Pak ya? Ya Bu ya, kalau kondisinya seperti ini. Dia ada di bawah jalan. Sekarang statusnya rusak berat ya, Pak. Iya, Bu. Sabar. Harusnya sih renovasi ya, karena kalau kondisi yang lainnya masih bagus ya, maksudnya Masih tembok bagus, masih bagus. masih bagus ya. Masih bagus, Mbak. Ya, baik. Mungkin nanti Kondisinya di bawah jalan, pas ketika hujan, apalagi di Padang Panjang ini kan hujan, kota hujan, Bu, Mbak. iya. Jadi kan makanya air itu sudah masuk ke dalam rumah. Jadi lantai, kusen, pintunya itu udah pada lapuk semua. Makanya kami kemarin itu setelah keluar analisa PUPR, kami mengajukan untuk rehab gitu. Analisa PUPR berapa persen, Pak? Kerusakannya? 60% kalau nggak salah, Mbak. 60% ya. Ya. Kalau syarat pengajuan renovasi itu harus rusak berat ya Pak kondisinya? Iya. Oh, Makanya kami buat di Simannya Nusa Barat supaya supaya bisa dapat mengajukan renovasi, renovasi supaya ya. kita dapat renovasi gitu. Ya, kalau memang untuk direnovasi ya udah Pak, nggak apa-apa kondisinya seperti ini. Saya pikir kecuali kalau Bapak mau menghapuskan nanti di inputnya di RP3 BMN. Tapi karena Bapak akan melakukan renovasi, nggak apa-apa Pak, kondisinya seperti ini sambil Bapak koordinasi terus untuk pengajuan untuk renovasinya ya Pak. Oke, siap. Ya. Makasih, Mbak. Bapak izin Pak dari PN Padang Panjang, tadi yang sumur pemboran air itu sekarang udah nggak ada Pak ya? Nggak ada lagi, Mas. Jadi sekarang Nggak jadi apa kelihatan Pak? lagi. Jadi sekarang kelihatannya Jadi, apa? apa ya, Mbak? Sekarang dijadiin apa Pak itu bekasnya Pak? Nggak kelihatan lagi, Mas. Oh, enggak, maksudnya dulu posisinya ada di mana, terus kemudian sekarang jadi apa gitu? Oh, dulu posisinya ada di belakang kantor. Setelah itu ada bangunan untuk ruang sidang anak. Eh, jalan apa bekas dari sumur bor itu dijadiin jalan, Mas, di beton gitu. Oh, Untuk dijadiin akses jalan. ke ruang sidang anak. Oh, Nah, jadiin jadiin jalan jalan. ya. Oke Pak, kalau gitu langsung Iya. aja Pak ajuin ke kami Pak ya, ke Sekma. Nanti penghapusan sebab-sebab lain Pak. Tembusan sebab lain. Iya, penghapusan Berarti sebab-sebab melalui lain SA2. melalui Siman Pak. Melalui Siman, termohonnya pengguna Oh ya, barang. pengguna barang. Ya, nanti termohonnya pengguna barang. Nanti penghapusan sebab-sebab lain, alasannya rusak berat aja Pak. Itu Pak ya. Mungkin ada yang Nanti mau kalau ditanyakan lagi Pak. konsultasi masih
Kalau ingin mau nanya-nanya Oh, nanti boleh, Mas boleh, gimana? boleh ke saya, Pak. Pak, saya nanti kontak saya share di kolom chat, Pak ya. Oke, siap. Saya chat di kolom. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Bapak. Halo Mas Fandi, izin bertanya Siap, Bapak. dari PA Padang Panjang, tetangganya Bang Efri. Oke, monggo. Ya, mungkin ini Mas, case kami sama. Saya juga di asetnya itu rumah negara juga. Nah, jadi statusnya kan sudah rusak berat. Jadi kalau kita lihat di sini, di tindak lanjut penghapusan sebab-sebab lain dengan penjualan bongkaran, di sini kan langkahnya itu ada 1, 2, dan 3 itu. Nah, pada saat di langkah 2 dan 3, setelah terbit persetujuan penghapusan, melakukan lelang melalui lelang. Nah, yang dilelang itu bongkaran kan, Mas? Iya, betul. Bongkarannya, sisa-sisa bongkarannya. Sisa bongkaran, betul, sisa bongkaran. Nah, sedangkan posisi rumah ini sekarang kan masih berdiri utuh, dengan kondisi sudah rusak semua, sudah atap juga sudah bocor, yang kayu-kayu juga lapuk-lapuk semua. Nah, proses pembongkaran ini gimana, Mas? Yang membongkar ini siapa? Apakah kita butuh rekanan buat bongkar, dan biaya bongkaran seperti apa juga gitu kan? Soalnya kemarin itu kami disetujui RKBMN 2023 untuk 2025 ini. 2023 dulu diusulkan 4 buah rumah dinas, tapi disetujui 1 rumah dinas pada lokasi yang sama dengan rumah yang eksis sekarang ini. Kemarin ada Zoom, kalau nggak salah akhir tahun kemarin sama Biro Perlengkapan juga, untuk mengkonfirmasi apakah rumah rusak berat ini akan dibangun. Nah, kami bilang bangun, cuman kami ada kekurangan salah satu syarat, jadi kami tidak jadi masuk ke dalam DIPA buat ininya, rumah dinas yang satu yang disetujui RKBMN 2023 itu, jadi nggak masuk DIPA. Padahal rencana kami dulu, kalau misalkan disetujui masuk DIPA kami, pada saat pembangunan kan bisa dibongkar langsung sama yang akan membangun, Mas. Nah, kami kan bisa tinggal jual langsung aja itu sisa bongkaran. Sedangkan kan sekarang tidak jadi dibangun, artinya kan tidak ada yang akan membongkar. Nah, kalau kami mau melakukan lelang dengan bongkaran ini, yang akan membongkar itu bagaimana prosedurnya, Mas? Masalah biaya bongkarannya bagaimana gitu kan? Kan tidak ada anggarannya, Mas, buat bongkarannya. Itu aja, Mas. Terima Jadi kasih. kemarin Ya. disetujui, Pak, ya, untuk 2023 disetujui, 2002 untuk 2025 disetujui. Cuman karena kami ada kekurangan analisa kerusakan dari PU kami tidak ada kemarin itu, makanya dibatalkan untuk 2025, nggak jadi masuk DIPA-nya gitu. Berarti diajukan ulang aja, Pak, kalau gitu, Pak. Diajukan sudah 2024, sudah kami ajukan lagi penambahannya, itu kan jadi 4, tapi disetujui 1, artinya ketiga usulkan lagi 2024 buat 2026 3, sudah disetujui untuk RKBMN 2026 1 rumah lagi gitu, tapi di tahun 2026. Ya, nanti atas rumah NUP 1 ini bukan, Pak? Iya, di NUP yang sama. Disetujui, Pak, ya? Disetujui, iya. Oke, nanti berarti nanti aja, Pak, kalau sudah dibongkar, maksudnya kalau sudah ada pengadaannya yang baru, nanti pembongkarannya biasanya sekalian sih, Pak, jadi 1. Oh gitu. Oh, berarti nggak harus sekarang masnya dilakukan. Jadi ini di satker kami kan di list ini ada 5. Berarti kami keluarkan dulu ini, nggak usah ajukan dulu penghapusannya. Iya, karena kan ini sudah disetujui, Pak, ya, RP3BMN-nya kan pengadaannya sudah disetujui. Iya. Jadi nanti dia dihapus di tahun 2026, Pak. Pada saat pembangunan. Iya, pada saat pembangunan nanti Bapak bisa lakukan penghapusan. Biasanya sih, Pak, kalau penghapusan, Pak, kalau terkait biaya pembongkarannya itu pemenang lelangnya, Pak, yang bongkar, Pak. Artinya di 5 aset ini cuma 4 aset ini yang akan kami hapuskan. 2 dengan cara pemusnahan, 2 dengan penjualan. Betul, Pak, betul. Cuman yang 2 ini kan kalau mau dijual juga nggak material, Pak, ya, nggak bisa dijual, Mas. Nggak bisa dijual, nggak ada nilainya seperti itu. Nilainya kan nggak material, Pak. Iya, betul. PC unit sama UPS ini. Iya. Mungkin ada aset-aset lain nggak, Pak, yang mau? Ada beberapa aset yang nanti akan kami tambahkan. Bisa kan, Mas?
Bisa, silahkan Pak. Jadi Ya, nanti setelah audited, Bapak bisa rusak beratkan, henti guna, nanti silahkan dijadikan satu aja Pak, daripada baik. aset-aset itu yang udah jadi rongsokan, nggak bisa dipakai apa-apa Pak ya. Baik, setelah audited Mas ya. Ya Pak, tapi kalau untuk yang software ini bisa Bapak ajukan sih. Yang software udah bisa ya? Sudah Pemusnahan itu ya? bisa. Sudah bisa diajukan pemusnahan ini kalau software ini. Oh, baik. Artinya untuk henti gunanya dia kan ganti henti guna yang dua ini, yang PC sama UPS dihenti gunakan ya? Iya, dihenti guna Pak. Tapi nanti setelah audited Pak ya. Iya. Rumah dinas nggak usah dulu. Rumah dinas nggak usah, biarin aja. Ya. Oke, baik. Nah, ya Mas, makasih Mas Fandi. Gitu Pak ya. Ya, makasih. Oke Pak, sama-sama Pak. Selanjutnya dari PN Rangkas Bitung, Bapak, saya silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PN Rangkas Bitung, Mas Fandi, kita mau menjelaskan situasi yang kan di tabel Excel itu ada 171 ya, Mas Fandi ya. Betul. Sedang kalau untuk yang paling akhir itu, untuk yang mobil itu, posisinya kita sudah melakukan lelang dan sudah ada juga surat penghapusan dari sekmanya tertanggal Januari ya. Cuma karena sakti kita belum tutup buku periode 14, jadi belum bisa kita input untuk penghapusan di saktinya. Oke, siap Pak. Sedangkan untuk yang 170 kita juga sudah dapat persetujuan penjualannya dari sekma. Cuma kemarin pas saya sempat WA sama Mas Fandi itu ya. Ini ya terkendala di lelangnya ya. Kemarin Iya, di sudah bersurat ke Halo DJKN belum Pak? Kalau DJKN kita sudah mengajukan melalui melalui websitenya itu Pak. Dijawab nggak sama mereka? Cuma dijawabnya itu cuma ini Pak, jadi belum ada solusinya, cuma dijawab melalui ke email saya langkah-langkah pengajuan aktivasi gitu aja Pak. Jadi jadi dijelaskan satu langkah-langkah pengajuan aktivasi akunnya itu Pak. Jadi emang belum ada, makanya rencananya juga kita mau ke KPKNL Pak ya. Soalnya kemarin koordinasi dengan KPKNL juga, mungkin dari KPKNL bisa langsung ke itu Pak ya. Betul, bisa langsung KPKNL aja Pak. Apa arahan khusus dari Mahkamah Agung Pak, dari Mas Fandi? Nggak ada sih Pak, itu karena aplikasinya ada di KPKNL, kami tidak punya akses ke situ. Jadi nanti silahkan langsung ke KPKNL aja Pak, koordinasi terkait pembuatan akun yang kemarin masih terkendala itu Pak ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu nggak ada masalah lagi Pak ya di PN Rangkas Bitung Pak ya, aman Pak ya. Oke, iya, makasih Pak. banyak. Makasih Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selanjutnya dari PN Batu Sangkar, silahkan. Suaranya belum terdengar Ibu, PN Batu Sangkar. Halo? Iya, halo, terdengar Ibu. Suaranya hilang lagi, Bu. Gimana tuh, Bu? Langsung aja ya. Izin Mas Fandi dari PA Padang Panjang tadi Mas? Iya, PA Padang Panjang. Bagaimana Pak? Ini kan barusan Mas Fandi bilang kan pembongkarannya itu pada saat tahun pembangunan. Nah itu memungkinkan nggak Mas? Kan kita tahunya ada masuk 5/3-nya buat pembangunan itu kan paling di akhir tahun. Nah berarti kan otomatis kami mengusulkan buat pembongkaran ini kalau udah pasti ada di pembangunan, ya kan Mas? Nah
itu bisa nggak kami melaksanakan penghapusan tersebut 1 tahun dengan pembangunan, Mas? Bisa nggak kira-kira, Mas, mulai dari pengusulan ke pengelola sampai kembali ke kami gitu, dan membangun rumah dinas ini dalam waktu 1 tahun yang sama antara pembongkaran, penjualan, lelang tersebut dengan pembangunan, bisa nggak di tahun yang sama, Mas, di 1 tahun gitu? Harusnya sih bisa Pak ya. Karena kan ketika ada pemenang lelang untuk pembangunan bangunan rumah negara yang baru, artinya rumah yang lama kan harus dibongkar Pak. Nah, Iya. nanti sisa-sisa bongkarannya bisa dikumpulkan dulu untuk dilakukan lelang terlepas dia belum terjual Pak gitu. Jadi kan nggak ada masalah sebenarnya Pak. Nanti kan ketika dia dibongkar, sisa-sisa bongkarannya tadi yang sudah dinilai sama PUPR kan masih disimpan dulu tuh Pak sampai ada pemenang lelang untuk dijual sisa-sisa bongkarannya Pak. Oh iya, baik. Itu Pak. Ini sebagai gambaran kami aja, di tahun 2023 PA Padang Panjang mengusulkan penghapusan, mulai prosesnya itu dari bulan lebih kurang di bulan Oktober. Terus keluar izin penghapusan, keluar izin penjualan, keluar izin penjualan di bulan Februari ya, Februari 2024, lebih kurang 5 bulan. Nah, terus kami proses sampai proses lelang, sampai terbit risalah lelang kalau nggak salah di April 2024. Artinya buat penjualan, mulai dari penjualan sampai penghapusan di aplikasi kami memakan lebih kurang waktunya 6 bulan, Mas. Iya. Penghapusannya. Iya, itu untuk aset yang lain kan Pak kemarin ya. Iya. Asetnya beda kan Pak dengan rumah Iya. negara Pak ya. Jadi kalau Iya, rumah betul. negara itu nanti ketika Bapak sudah dapat dipanya kan Bapak bangun ya. Bapak Iya. bangun, kemudian yang lama itu bangunnya kan dibongkar. Nanti kan Iya. sisa-sisa bongkaran lain itu kalaupun belum laku terjual ya sudah masih kita keep dulu, kita simpan sampai proses lelangnya selesai Pak. Jadi bangunannya sudah ada, kita proses lelangnya berjalan gitu sampai proses lelangnya selesai baru nanti terbit SK penghapusannya, seperti itu Pak. Oh, berarti pada saat proses lelang pembangunan tetap jalan, Mas ya? Iya, betul. Nanti kalau sudah ada anggarannya kan silakan aja dibongkar, silakan. Karena kan ketika Bapak bongkar itu sudah ada izin dari KPKNL Pak, penghapusan sebab-sebab lain dan penjualan bongkaran. Itu artinya sudah boleh dibongkar bangunannya. Oh iya. Nah, penjualan bongkarannya kita keep dulu Pak, menunggu ada pemenang lelang. Oh iya, Seperti itu Pak. Siap. Oke. Ya, Mas Wandi, terima kasih Mas Wandi ya. Aman Pak ya. Oke. Ya, siap, aman. Ya. Dari PN Batu Sangkar, silakan Ibu. Sudah terdengar jelas, Pak? Iya, sudah jelas Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin Pak, kami kan sudah melakukan inventarisir Pak terhadap peralatan mesin tik dan non tik. Namun ada beberapa barang yang tidak ada lagi Pak barangnya. Karena kan dulu ada perpindahan dari gedung lama ke gedung baru. Jadi barangnya mungkin tercecer atau gimana nggak tahu gitu Pak. Jadi tindak lanjut untuk barang yang tidak ada ini gimana Pak? Gini Bu, nggak masalah sih Bu. Kalau saya sih nggak ada masalah terkait barang-barang yang sudah tidak ada ya Bu ya. Karena kan pada prinsipnya nanti kita jual BMN ini sistemnya satu paket Bu. Jadi tidak dijual per piece. Jadi Ibu memang secara administrasi memang kita menampilkannya per unit. Tapi ketika kita jual KPKNL itu kita langsung jualnya satu paket Bu. Jadi nanti nggak akan detail lah mana asetnya yang ada, mana yang nggak ada gitu. Jadi bisa aja sih Bu, nggak ada masalah sih. Cuma nanti mungkin dijelaskan aja ke pemenang lelangnya kalau kita jualnya satu paket tidak per unit gitu kan. Mengingat ini barangnya juga kecil-kecil kan. Kayak piala, scanner, printer kan barang-barang yang kecil gitu Bu. Izin Pak. Kebetulan kan tahun lalu kami sudah melakukan sebagian penghapusan Pak. Nah, di situ kebetulan pihak pembelinya cek barangnya satu persatu Pak gitu. Loh ini kok nggak sesuai gitu. Nah kami takutkan terjadi hal yang sama seperti itu kalau barangnya nggak ada Pak. Dulu jualnya barangnya berupa apa Bu? Mabeler ada sekitar 68 item Pak. Ini Salah satunya mesin tik, kursi, meja. Ini yang hilang yang nggak ada
dari sekian aset ini kira-kira yang nggak ada berapa persen, Bu? Lumayan banyak Pak, ada sekitar dari peralatan mesin tik aja ya Pak ya. Ada Kira-kira ada sekitar berapa persen? 20-30% ada Pak. Nggak ada asetnya ya, Bu? Iya benar Pak. Mungkin nanti ketika dilelang itu dikasih pengertian aja Bu ke tukang lelangnya. Kalau ini kita jualnya satu paket, terus Ibu jangan ngasih nilai yang apa, kasih harga yang mahal ya. Jadi nanti nilai limitnya dibuat kecil aja Bu. Iya Pak, benar Pak. Tahun lalu juga kami buat limitnya sekitar 300, padahal kan barangnya juga nggak jelas. Cuman pembelinya menawarkannya dengan harga yang lumayan tinggi, begitu. Nggak Jadi dibayar sama dia Bu? Atau gimana? dibayar. Jadi kan cuman pada saat pengambilan barang, ya mereka agak kecewa terus ini harusnya ada ini, harusnya nggak ini barangnya begitu. Itu yang kami takutkan nanti ketika mengadakan lelang, pembelinya ini jadinya kan batal gitu kan Pak, lelangnya gitu. Jadi harus ulang lagi. Ya Nah itu gimana Pak? itu udah konsekuensi sih Bu, karena kan barangnya udah nggak ada lagi ya Bu, nggak bisa lagi, kecuali kalau Ibu ada barang penggantinya mungkin tinggal patahannya atau apanya itu bisa sih. Cuma kalau saya sih ya nggak apa ya Bu, sebenarnya ini masalah, cuman kalau secara prinsip sih kami nggak mempermasalahkan untuk hal tersebut gitu Bu. Jadi misalnya nanti si penjualnya kecewa atau tidak dibayar, itu ya nanti silakan diajukan lelang ulang aja kayak gitu Bu. Berarti kita tetap ikut prosedur yang awal ya Pak ya. Kalau Betul. misalnya batal jadi kita ulang lagi gitu Pak ya. Betul, diulang lagi Bu. Kalau Oh, batal gitu. diulang lagi, iya. Mas Andi izin Mengingatkan. menambahkan, Mas Andi. Oh iya boleh Ibu Adrianti. Mungkin gini Bu, mungkin kalau kayak ini ada sedikit saran ya Bu, mungkin kalau kayak mesin ketik yang nggak ada ya Bu, mesin ketik ada berapa pieces Bu yang nggak ada? Semua mesin tik itu udah nggak ada lagi Bu barangnya Bu. Di sini ada berapa mesin ketik yang Mesin ketiknya laptop juga ada Bu. ada Bu. Tapi kalau laptop ada barangnya. Ada beberapa juga yang nggak ada barangnya lagi Bu. Cuman kita belum melakukan inventarisir secara keseluruhan gitu. Tapi dari beberapa inventarisir yang kita lakukan, ada juga laptop yang nggak ada barangnya lagi Bu. Mungkin gini Bu, di sana masih ada ini nggak Bu, kira-kira penjual mesin ketik yang loakan gitu Bu, yang sudah usang gitu loh Bu, sudah barang apa mesin ketik bekas gitu. Nah, yang mesin ketik ini yang susah kami cari, Bu. Nah, ya kebetulan yang tahun lalu kan ada juga mesin ketik 3 atau 4 itu. Nah, yang diambil oleh si pelelang itu cuman mesin ketiknya, Bu. Yang lainnya nggak ada nilainya lagi. Gitu. Nah, karena memang mesin ketiknya yang nggak ada barangnya juga, ya kami bingung gimana nih tindak lanjutnya. Kalau kita mau lelang nanti gimana lagi proses lelangnya batal seperti itu, Bu. Iya sih Bu, sebenarnya kalaupun misalnya ada nih Bu yang di sana yang loakan mesin ketik. Jadi misalnya untuk nob 1 sisa bagian ininya aja nih, misalnya apa, terus yang satu ya udah Bu di apa namanya? Lepas-lepasin aja. Ini tinggal ininya nih yang bagian lainnya udah lepas-lepas kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada, ini soalnya banyak banget ya Bu, 10 ya. Iya benar, Bu. Ya mungkin dilelang aja Bu, kalau memang nggak laku ya nggak ada peminat sama sekali misalnya ya Bu. Tapi kalau Wan Prestasi itu ada sih Bu jatuhnya peminatnya. Waktu itu sebenarnya kami udah buat trik juga kan Bu supaya barangnya itu nggak diambil orang gitu. Tetapi pembelinya itu menawarkan harga yang tinggi. Jadi ya Makanya dia yang menang ya Bu. iya dia menang gitu Bu. Karena kan kalau mesin ketik ini kan nilainya masih Besar lumayan ya, tinggi iya. gitu Bu. Jadi itu yang diincar gitu. Berarti nggak ada tindak lanjut yang lain ya Bu ya, tetap harus ikut prosedur yang Iya, ada gitu. tetap harus lelang Bu ya kalau memang nanti nggak ada peminat, lain cerita ya Bu, itu bisa kita lakukan tindak lanjut dengan pemindah tangan dan yang lainnya seperti itu. Tapi kalau Ibu mau coba-coba pakai mesin ketik loakan Bu, jadi misalnya untuk nom 1
Sisa pitanya nih Pak, yang satu sisa keyboardnya, dibagi-bagi aja Bu, jadi 10 mesin ketik gitu. Ya, seperti itu juga kami lakukan, Bu, yang tahun lalu. Sebenarnya dia cuma ada satu mesin tik, tapi kami bagi jadi beberapa gitu kan. Itu juga yang kami foto gitu. Tapi ya tetap aja ininya nggak terima kan. Jadinya itu yang kami takutkan nanti ketika kami udah usulkan persetujuan, terus sampai ke tahap lelang, sampai ke pembeli, dan akhirnya one prestasi kan kami harus ulang lagi kan Bu, dari awal. Gitu. Ya udah Bu, mudah-mudahan pembeli yang sekarang mengerti ya Bu. Ya siap-siap Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Fandi. Sama Bu. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya mau coba panggil PA Pariaman. Ada nggak PA Pariaman di sini? Ada, Pak. Oke, Mbak izin Mbak. PA Pariaman ini kan menyajikan aset rusak berat yang cukup banyak Mbak, 1,3 M gitu. Iya. Ini progresnya gimana Mbak? Nah, untuk sebagian kan itu sudah ada yang henti guna ya, Pak. Itu udah kita ajukan penghapusan, udah keluar SK-nya per Januari kemarin. Jadi nanti kita inputnya setelah audited, Pak. Nah, untuk sebagian yang belum henti guna, nanti itu kita inventarisasi lagi apakah masih ada yang bisa digunakan atau enggak. Kalau misalnya masih ada yang bisa digunakan, nanti kita akan ubah dulu, Pak, ke rusak ringan gitu. Oke, siap Mbak. Kalau gitu berarti aman Mbak ya, PA Pariaman Mbak ya. Iya, Nggak Pak. ada kendala Mbak ya? Sejauh ini nggak ada. Belum ada ya. Nanti kalau Oke. misalnya ada kendala, kami akan konsultasi, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih. Selanjutnya PTA Padang. Iya Pak, iya Pak Fandi. Ya, PTA Padang ada kendala nggak Mas? Ini kan asetnya diajukan lumayan banyak ya, 1,1. Ya, PT Padang udah sampai SK penghapusan sekitar 900 hampir 1 M kemarin. Cuman yang belum kita push yang monografi. Sebenarnya kasusnya selain yang monografi udah bisa dibilang udah dihapus semuanya. Kecuali yang monografi. Monografinya kenapa nggak bisa dihapus Mas? Karena di inventarisasi secara beberapa waktu, tapi belum diinventarisasi maksimal, kayaknya nggak ketemu juga dia kalau yang monografi. Makanya saya fokusnya kemarin selain monografi semuanya ini udah dihapus nih. Oh, harusnya kemarin dijadikan satu saja Mas Efri, sama peralatan mesin yang lain kan, jadiin satu paket gitu. Cuman karena udah kelewat ya. Cuman monografi karena memang udah beberapa monografi dicari kayak emang banyak yang nggak ketemu, jadi saya ragu juga. Soalnya emang seperti yang dibilang sama Betul Sangkar tadi, kalau penjualnya dapat yang itu, yang apa namanya? Yang rewel. Ya kemarin saya waktu kan udah penghapusan nih. Padahal ada juga yang pakai trik seperti yang dibilang tadi, hanya padahal cuman kurang dikit aja udah kayak kecewa gitu dia. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau monografi ini kayaknya lumayan banyak nggak ketemu, jadi saya. Tapi harusnya kalau monografi sih nggak masalah, kan monografi ini buku-buku aja kan Mas ya? Iya. Buku-buku aja ya, tapi nggak apa-apa lah nanti karena ini kan juga sudah terbit SK penghapusannya, jadi nanti monografinya bisa diinventarisir lagi Mas, terus dijadikan satu paket sama penjualan yang lain. Oke. Oke Mas, terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama Mandi. Ya, PN Padang Panjang masih ada yang mau ditanyakan kah Pak? Ya, izin Mas, kita ini Mas, untuk monografi ini kita baru ingat juga. Monografi kita itu banyak, kira-kira 2000-an. Cuman yang tercatat hanya 400-an atau 600-an. Maaf Pak, suaranya terputus Pak.
Mas. Suaranya Jadi yang terputus, lainnya Bapak. tuh diapain gitu Mas? Maaf, Pak, suaranya terputus tadi, Bapak. Bisa diulang, Pak? Malah tagang. Ah, maaf Mas, ulang nih. Iya, iya. Kita kan ada monografi ini yang tercatat hanya kisaran 400-an gitu Mas, kalau nggak salah. Sedangkan buku kita yang ada itu kisaran lebih kurang 2000 Mas. Jadi Oke. lebihnya itu gimana caranya itu Mas? Tidak tercatat, Pak, 2000 itu. Tidak tercatat, iya. Dulu belinya pakai apa, Pak? Nggak tahu juga Mas, karena kita kan lanjutan Mas, jadi nggak tahu juga. Nah, maksudnya dulu belinya pakai DIPA atau transfer dari Badiloom gitu Itu atau masa-masa masih dibawa kehakiman. kehakiman. Iya, Tapi yang tercatat 400 ya. iya 400-an yang tercatat. Ada teman BPK nggak, Pak, terkait buku-buku itu? Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Iya, Pak, izin, Pak. Untuk yang buku tidak tercatat, ya sudah, Pak, dibiarkan saja, Pak. Nggak usah dicatat, Pak. Oke Mas, siap, siap Mas. Iya, gitu, Oke. Pak. Karena ya itulah, karena sudah tidak tercatat dari awal, Pak. Oke, Mas. Terima kasih Mas Oke, Wandi. begitu, Pak, ya. Ya, oke Mas, makasih Mas. Sama-sama, Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan menutup kegiatan pada siang hari ini. Atas sekian kegiatan kita pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Atas salah kata dan perbuatan, saya dan Ibu Adrianti mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silahkan berita acaranya diupload pada link yang sudah tersedia Bapak Ibu. Terima kasih. Izin live. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.